Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Alhamdulillah. Welcome back again to my channel Mrs. Melissa, and let's continue our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Sekolah membuatku nyaman. Sekolah sudah seperti rumah keduaku. Belajar dan bermain bersama teman di sekolah itu menyenangkan. Bermain di sekolah harus mengikuti aturan sekolah. Bila mematuhi aturan, bermain di mana saja akan selalu menyenangkan. Anak-anak, untuk lebih mengenal kegiatan siswa di sekolah, marilah kita membaca teks berikut ini yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Sekolah Wira memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah ada banyak pohon, tanaman hias, dan juga kolam ikan. Udara di sekolah Wira terasa sejuk dan segar. Saat jam istirahat, Wira dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, ada juga yang hanya duduk di bangku taman. Wira dan teman-teman bermain dengan riang gembira. Bermain di sekolah tidak dapat dilakukan setiap waktu. Bermain di sekolah hanya dilakukan saat istirahat. Ruang kelas tidak boleh dijadikan tempat bermain. Ruang kelas digunakan untuk belajar. Ruang kelas harus dijaga kebersihan dan kerapihannya. Mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks. Di manakah Wira dan teman-temannya bermain? Ya, benar, di halaman sekolah. Jelaskan keadaan halaman sekolah Wira. Halaman sekolah Wira terlihat bersih dan asri. Anak-anak, perhatikan kalimat yang ibu garis bawahi. Itu adalah nama-nama benda. Silakan kalian tulis nama benda tersebut dalam kolom pada halaman 82. Ini adalah halaman 82. Silakan kalian tulis nama-nama benda tadi di kolom ini. Lalu apakah kalian menemukan aturan sekolah pada teks tersebut? Ya, aturan sekolah pada teks tersebut yaitu ruang kelas tidak boleh dijadikan tempat bermain. Ruang kelas digunakan untuk belajar. Ruang kelas harus dijaga kebersihan dan kerapihannya. Selanjutnya mari kita baca percakapan berikut ini. Wira berkata, "Kita mau main apa sekarang?" Lalu Ayu menjawab, "Aku mau main lompat tali sama teman-teman di sana." Wira berkata lagi, "Oh iya deh Yu, kalau kami main di depan kelas saja Yu. Bagaimana kalau kita main kelereng?" kata Bion. "Aku juga ingin bermain kelereng, tapi hari ini aku nggak bawa kelereng Yon," jawab Wira. Lalu Rio berkata, "Sebenarnya aku ingin bermain bola, tapi di lapangan sudah penuh." "Ya sudah, kita main kelereng saja yuk." "Baiklah, aku juga tidak punya kelereng. Aku punya 12 kelereng," kata Bion. "Kamu bisa pakai kelerengku. Boleh kan kita bagi sama banyak Yon?" Bion menjawab, "Boleh. Berarti masing-masing akan pegang berapa kelereng ya?" Wira menjawab, "Coba dibagi satu-satu dulu Yon." 12 kelereng diberikan masing-masing satu ke setiap orang. Sisanya diberikan lagi ke setiap orang. Begitu terus sampai habis, kata Wira. Dia menjawab, "Begitu ya caranya." "Wah, kamu hebat Wira." "Ah, kamu bisa aja," jawab Wira. Semua juga tahu kok kalau Wira itu emang hebat. "Hah, Wira? Hehe, bercanda Yon." Begitulah candaan mereka anak-anak. Dari percakapan tersebut kita bisa mengetahui ya anak-anak, apa saja sih hal yang mereka bicarakan, yaitu jenis permainan yang dimainkan di sekolah, lalu benda-benda yang digunakan dalam permainan tersebut, lalu juga aturan permainan dan aturan bermain di sekolah, cara membagi rata banyak benda, juga cara memilih teman bermain. Seperti contohnya Ayu yang memilih bermain dengan teman-teman yang main lompat tali di sana. Anak-anak, kalian sudah menyimak percakapan Wira dan teman-temannya kan? Bion akan membagi kelerengnya kepada Wira dan Rio. Lalu kita bantu yuk Bion membagi kelerengnya untuk 3 orang. 12 kelereng akan dibagi dengan 3 sama rata. Caranya 12 dibagi 3 itu sama dengan 12 dikurangi 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sampai 0 ya anak-anak. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4, yaitu pengurangan berulang 12 oleh 3 sebanyak 4 kali.
Sehingga jumlah kelereng yang diperoleh tiap anak yaitu Bion 4 kelereng, Wira 4 kelereng, Rio 4 kelereng. Jadi jumlah kelereng yang diperoleh tiap anak adalah 4 kelereng. Berarti kesimpulannya yaitu perkalian adalah penjumlahan berulang dan pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi pembagian itu adalah lawannya dari perkalian. Halaman selanjutnya ada penjelasan bagaimana tanda pembagian, lalu bilangan yang dibagi, bilangan pembagi dan hasil baginya. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4, disebut sebagai pernyataan pembagian. Hasil bagi bila dikalikan dengan bilangan pembagi akan menjadi bilangan yang dibagi. Contoh, 8 dibagi 2 sama dengan dapat ditulis dalam bentuk 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan 9 dibagi 3, dapat ditulis dalam bentuk 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya mari kita berlatih soal cerita. Sekolah membeli 12 sapu ijuk. Semua sapu akan dibagikan untuk 6 kelas. Berapakah jumlah sapu yang diterima oleh setiap kelas? Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2, atau 12 dikurangi 6 dikurang 6 sama dengan 2. Contoh selanjutnya, Pak Karno adalah petugas taman di Sekolah Wira. Pak Karno mendapatkan bantuan bibit tanaman mangga sejumlah 16 bibit. Semua bibit tanaman akan ditanam di 4 sudut sekolah. Berapakah jumlah bibit yang akan ditanam pada setiap sudut sekolah? Berarti jawabannya 16 dibagi 4 sama dengan 4, atau 16 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 4. Selanjutnya mari kita lengkapi kolom pembagian berikut ini. Anak-anak, mari membaca teks pada halaman 88. Di situ terdapat peraturan. Yang Ibu garis bawahi adalah peraturan yang terdapat dalam teks tersebut. Ada beberapa peraturan di sekolah. Dapatkah kalian menyebutkannya?